wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Sehat, sudah siap untuk belajar semua? Sudah siap. Nah, kira-kira materi apa yang akan kita pelajari hari ini? Teori perkembangan kognitif pada anak-anak. Nah, kalau nggak salah minggu lalu kita sudah belajar tentang hakikat pembelajaran ya, atau hakikat belajar. Nah, kira-kira masih ingat nggak apa itu belajar? Belajar. Minggu lalu kita sudah mengkaji atau menjelaskan sedikit banyak panjang lebar tentang apa itu belajar. Gimana Yanis, masih ingat sesuatu yang terjadi? Yang tidak tahu menjadi tahu. Dari yang tidak tahu menjadi tahu. Kemudian apa lagi proses belajar? Tidak paham menjadi paham. Kalau pada anak-anak, yang mana yang dikatakan proses belajar? Anak-anak, coba kita kalau ada adik-adiknya yang masih usia balita atau usia TK, nah itu apakah semua bentuk kegiatan yang dilakukan hari ini dengan besok misalnya ya, apakah itu juga termasuk belajar? Ya, masuk. Ada nggak proses perbedaannya antara tahap yang tahun belakang dengan tahun sekarang? Ada nggak proses perbedaannya? Ada. Nah, itu disebut dengan belajar. Jadi sudah paham ya hakikat pembelajaran itu seperti apa. Segala sesuatu yang mengalami proses perubahan dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak paham menjadi paham, nah itu disebut dengan belajar. Jadi hari ini kita akan lanjutkan mengenai teori belajar. Untuk apa sebenarnya teori belajar? Supaya apa? Untuk mengetahui perkembangan. Tadi belajar sudah ada konsep ya. Kita sudah tahu arti belajar. Sekarang gunanya teori untuk apa? Untuk mempermudah seseorang. Misalnya hari ini ibu, saya ya. Jadi teori itu kegunaannya supaya apa? Saya mudah menjelaskan langkah-langkah proses pembelajaran. Saya mudah menerangkan kegiatan-kegiatan apa yang akan kita lakukan selama kita belajar. Nah, jadi teori belajar adalah sebuah langkah atau sebuah proses yang akan dilakukan oleh seorang pendidik atau seorang guru untuk apa? Untuk menyampaikan informasi atau untuk menyampaikan materi kepada peserta didik. Jadi itu diingat, nggak boleh lupa lagi ya mengenai teori belajar. Nah, coba kita lihat, ini ada sebuah animasi ataupun bahan ajar ya yang sudah saya siapkan tentang teori belajar. Nah, kira-kira ada nggak yang sudah membaca apa-apa saja teori belajar yang kita pahami? Ada berapa? Coba. Ada berapa macam teori belajar di dunia pendidikan yang mungkin tidak asing lagi kita dengar? Yanis, kira-kira apa saja teorinya? Teori kognitif itu yang paling umum ya, yang paling mudah diingat adalah teori kognitif. Ada nggak teori yang lain? Ada apa? Afektif, psikomotor, teori humanistik. Kemudian ada apa lagi teorinya? Konstruktivisme. Ada satu lagi? Behavioralistik. Jadi ada 4 teori belajar yang harus kita ketahui atau yang ada di dalam dunia pendidikan itu ada 4 teori belajar. Nah, coba kita lihat. Nah, jadi ini ya macam-macam teori belajar. Yang pertama itu ada namanya teori belajar kognitif. Kognitif ini lebih kemana? Lebih ke pengetahuan atau kecerdasan seseorang. Jadi yang berhubungan dengan pengetahuan, yang berhubungan dengan kecerdasan,
mungkin ada yang kenal C1, C2 sampai C6 ya. Nah, ini arahnya ke kognitif. Kemudian yang kedua, teori sosial konstruktivisme. Nah, di sini ada namanya membangun hubungan sosial atau belajar itu diperoleh dari mana? Belajar diperoleh melalui hubungan sosial atau pengalaman yang ada di lingkungan. Bagaimana contohnya? Ya, tidak ada yang tahu? Belajar kita peroleh dari lingkungan atau dari pengalaman yang ada. Ada contohnya? Coba Zara. Yang mana kita belajar? Salah satu contoh ilmu itu kita peroleh dari lingkungan. Dari lingkungan, contohnya itu dari bisa lingkungan masyarakat gitu. Iya, dari lingkungan masyarakat. Apa contohnya? Yang mungkin sering kita gunakan dalam kegiatan sehari-hari tanpa kita sadari itu adalah sebuah ilmu yang secara nggak langsung harus kita ke sekolah kita dapatnya, tapi kita dapatnya berdasarkan hubungan emosional yang kita bangun dengan lingkungan, ya. Nah, yang ketiga, teori humanistik. Nah, tingkah laku seseorang. Jadi seseorang melihat bahwa misalnya Yanis, apa bukti Yanis sudah belajar? Adanya perubahan tingkah laku. Jadi dalam teori belajar ini, kalau tingkah lakunya tidak berubah, maka dikatakan dia belum belajar. Nah, bahaya nih. Bahayanya kenapa? Kita sudah belajar sekarang semester 4 ya, mata kuliah pendidikan IPA. Jadi ada nggak perbedaan dari semester 3 ke semester 4 misalnya? Ada nggak? Ada. Semester 4 tambah satu lagi ilmunya guru misalnya ya. Kalau semester 2 kemarin cukup belajar dengan konsep-konsep. Semester 4 sudah arahnya ke implementasi daripada konsep. Nah, ada pertanyaan mengenai 4 teori belajar ini? Kira-kira dulu, ada nggak yang mau ditanyakan? Atau kalau nggak ibu yang tanya? Ada pertanyaan? Nggak ada, mungkin udah paham ya. Jadi ini perlu diingat. Sebagai seorang mahasiswa ini harus paham 4 teori belajar ini ya. Harus tahu teori kognitif, behavioristik, sosial konstruktivis, dan humanistik. 4 teori belajar ini umum digunakan atau diterapkan di dalam dunia pendidikan. Nah, sekarang apakah ke semua teori ini, 4 teori ini bisa kita implementasikan? Bisa ya, hanya saja mungkin kita harus melihat kesesuaian objek dengan penerapan teori. Nggak mungkin kita ini melihat humanistik misalnya di kelas TK, nggak mungkin ya. Kenapa? Level untuk anak TK itu masih kategori bermain-main. Kita belum bisa melihat bagaimana nih proses memanusiakan manusia untuk anak TK ya. Tidak ada pertanyaan? Kalau tidak, sekarang kita lihat ahlinya dulu ya. Nah, untuk teori kognitif itu diperkenalkan oleh 3 orang ahli. Ini sangat terkenal. Ini dari Swiss, ya. Ada yang dari, yang jelas ini ketiga-tiganya dari luar, bukan dari Indonesia. Nah, Jean Piaget sudah kenal dengan Jean Piaget? Belum. Ini ibu kenapa bacanya Piaget, ibu tulisannya Piaget? Ya, karena ini dari Swiss. Jadi bacanya itu bukan Piaget tapi Jean Piaget. Ya, ini bapak psikologi atau lebih kepada teori belajar kognitif. Kemudian yang ini juga teori belajar kognitif juga dipopulerkan oleh Jerome Bruner. Dan yang ketiga ada namanya David Althusser. Jadi tiga-tiganya ini ahli psikologi dunia yang mengkaji tentang perubahan perkembangan kognitif pada anak. Nah, sekarang
Kita lihat teori perkembangan kognitif PAC ya. Nah, ini dia teorinya. Proses kognitif pada teori PAC, anak-anak mampu mengkonstruksi pemikirannya sendiri, artinya membangun pemikirannya sendiri. Kemudian yang kedua, anak-anak membentuk pengetahuan melalui eksplorasi lingkungan secara aktif. Jadi pada anak usia pada usia 2 tahun itu dia lebih suka bermain dengan benda-benda yang seperti ini ya, dengan lingkungannya. Dia sudah mulai berinteraksi dengan lingkungannya. Jadi PAC ini mengkaji perubahan kognitif yang terjadi pada anak mulai dari usia 0 sampai usia berapa? PAC dari baru lahir diteliti ya, sampai seseorang itu dewasa. Benar nggak? Benar. Jadi sekarang ibu tanya, mana satu pembelajaran yang menyebutkan bahwa adanya di sini kecerdasan ya. Mana salah satu perkembangan kognitif yang disebutkan oleh PAC mulai dari usia 0 sampai dengan usia dewasa. Ya. Kalau kita di dalam Islam ada nggak disebutkan pelajaran mulai dari ayunan sampai ke liang lahat. Mana proses belajarnya? Mana proses belajarnya kira-kira? Ketika seseorang menghadapi sakratul maut, apa yang kita lakukan? Mentalkinkan. Kemudian apa lagi? Mengajarkan dengan kalimah yang terakhir ya. Ada kalimah syahadat, ada kalimah la ilaha illallah. Itu proses belajar yang dikaji, yang menurut pemahaman PAC itu adalah tahap pembelajaran terakhir pada seseorang atau pada manusia sampai dia menjelang ajalnya. Itu maksudnya. Jadi benar nggak teori yang dikaji oleh orang luar itu dengan sesuatu yang sudah dijelaskan di dalam Al-Quran? Benar, ya. Makanya orang luar itu, orang Inggris itu, dia sebelum menemukan teori pelajari dulu. Jadi mereka sebenarnya lebih banyak mengkaji, belajar itu kepada orang Islam sebenarnya. Hanya saja kita sendiri mungkin yang belum mau belajar, bukan tidak tahu ya, belum mau belajar. Nah, baik, sekarang kita lihat. Ini saya akan bagikan LKS ya. Coba duduknya berkelompok. Nah, coba kelompok 3, kelompok 2. Coba kelompok 2, anggota kelompok Wanda ya. Silakan siapa yang mewakili kelompoknya mempresentasikan hasil yang sudah didiskusikan. Nah, kelompok 3 yang mana jadi LKM-nya? Tahap. Iya. Kelompok B, Bu. Kelompok B, oke, kelompok 2 ya. Silakan siapa? Zahra. Nah, Zahra silakan membacakan hasil yang sudah didiskusikan dengan teman-temannya. Ini masalahnya apa dulu harus dijelaskan ya. Dari gambar itu apa kira-kira muncul masalahnya? Terjadi pada usia berapa? Baik, saya akan menjelaskan lembar kerja LKM dari kelompok B. Di sini dari gambar permasalahannya itu tentang perkembangan proses perkembangan apa saja terjadi pada anak usia 2 sampai 7 tahun. Jadi dari gambar yang pertama itu dari gambar pertama itu anak tersebut seperti memegang lagi mendeteksi ya stetoskop pada benda yang boneka yang dipegangnya. Ya. Jadi di umur 2 sampai 7 tahun itu anak-anak dia lebih suka meniru apa yang terjadi di sekitarnya. Contohnya pasti dia di situ mungkin sering melihat ketika dibawa orang tuanya ke rumah sakit, dia sering melihat dokter itu memeriksa pasiennya. Jadi dia meniru apa yang dilihatnya. Dan gambar kedua, anak-anak
sedang bermain dengan benda-benda di sekitarnya. Jadi di umur 2 sampai 7 tahun ini yaitu membangun pengalaman tentang dunia melalui adaptasi dan bekerja menuju tahap konkret atau nyata ketika anak bisa menggunakan pemikirannya secara logis atau masuk akal. Dan perkembangan yang terjadi di situ ada seperti tadi yang meniru apa yang terjadi di sekitarnya. Lalu anak-anak di usia tersebut lebih suka bermain dengan lingkungan sekitarnya dan lebih suka dengan benda-benda dan simbol-simbol yang bermain dengan simbol-simbol dan benda-benda yang ada di sekitarnya. Oke, sudah itu saja. Ya, Bu. Ya, silakan duduk kembali ya. Nah, ini kelompok B mengenai tahapan yang kedua ya, pre-operasional stage atau tahap pre-operasional. Jadi usia anak, coba perhatikan sebentar. Pada tahapan ini dimulai dari usia 2 sampai 6 tahun atau 7 tahun ya. Coba perhatikan dulu. Usia 2 tahun. Mungkin kita sering melihat adik-adik yang usia 2 tahun ya. Jadi anak usia 2 tahun ini dia lebih senang dengan simbol-simbol. Atau pada usia 2 tahun, 3 tahun itu dia mulai meniru apa yang dia lihat. Ya, makanya dia lihat. Ya, makanya orang tua ketika melakukan sesuatu itu hati-hati pada usia ini. Kenapa? Proses menirunya cepat. Ya, memori untuk menirunya itu cepat sekali direkam di memori anak pada usia ini. Makanya sampaikan yang baik-baik, belajarkan yang baik-baik, tidak boleh membelajarkan yang tidak baik, karena itu akan menjadi bawaan nantinya pada si anak. Nah, di sini meniru ya, mungkin karena benar tadi yang disampaikan kelompok B, mungkin dia sering dibawa ke rumah sakit atau ke puskesmas. Jadi dia lihat dokter itu menggunakan stetoskop. Ya, dokter menggunakan stetoskop untuk memeriksa pasien. Nah, kebetulan di rumah anak-anak yang umur ini objeknya itu kan benda-benda mati seolah-olah hidup. Ya, pada anak usia 2 tahun itu benda mati itu seolah-olah hidup. Coba perhatikan adik-adiknya, dia mungkin bisa berbicara sendiri ya, atau mau ngobrol dengan boneka, itu seolah-olah sama seperti dia anggap. Nah, jadi objeknya boneka, diambil stetoskop yang ada boneka, jadi diperiksa oleh boneka. Ya, jadi pekerjaannya hampir sama seperti dokter. Kemudian yang pada yang gambar satu lagi, coba kita lihat. Di sini juga mungkin lebih ke simbol-simbol, artinya pada usia ini perkembangannya sudah meningkat. Ya, dia sudah bisa menggunakan, nggak mungkin lagi usia 7 tahun ini masih menggunakan stetoskop untuk memeriksa boneka, nggak lagi. Tapi simbolnya sudah satu tingkat di atas anak usia 2 tahun ya. Dia sudah tahu bahwa bola itu misalnya digunakan untuk disepak, ditendang seperti itu ya. Nggak mungkin bola itu dibawa-bawa, nggak ada ya. Tapi dia pada usia ini sudah tahu kegunaan dari masing-masing benda, sudah mulai tahu ya. Oke, untuk yang kelompok selanjutnya, silahkan kelompok 1. Silahkan kelompok 1, kelompok A. Kita lihat ya, ini perkembangan pertama pada anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, saya Humaira perwakilan dari kelompok 1. Kami akan menjelaskan tentang LKM yang mendeskripsikan tahapan perkembangan kognitif pada anak yang berusia 0 sampai 2 tahun. Jadi di gambar ini bisa kita lihat ada anak kecil ya, ini berusia 0 sampai 2 tahun. Jadi ini mereka di tahapan ini mereka masih memahami objek yang ada di sekitarnya, kemudian mendeteksi suaranya, bentuknya, atau apa yang terjadi pada objek yang ada di sekitar mereka. Seperti anak yang pertama ini bisa kita lihat sedang bermain Kering-keringan ya. Ya, kering-keringan ya. Jadi di sini dia menggerak-gerakkan, memegang, menyentuh ya. Kemudian nanti kalau keluar bunyi ya. iya, kemudian ada suaranya. Jadi mereka di sini lebih
memahami terlebih dahulu ya, tahapan memahami, karena mereka belum tahu sebenarnya ini apa, kemudian ini apa, gunanya buat apa, lebih ke mengenali, memahami. Kemudian ini juga sama, jadi dilihat dulu, diperhatikan, dideteksi. Nah, itu yang terjadi pada anak usia 0 sampai 2 tahun ya, di perkembangan kognitifnya. Nah, kemudian juga menurut Piaget, perkembangan kognitif pada usia anak 0 sampai 2 tahun mereka berada pada tahapan sensori motorik. Jadi benar-benar melihat yang bergerak tadi, bergerak, gerakan, suara. Kemudian mereka nantinya membangun pengetahuannya dengan objek di sekitar tadi, dengan sensori motorik. Mereka akhirnya memahami, membangun pengetahuan yang apa yang mereka tangkap dari pada usia mereka 0 sampai 2 tahun. Apa yang ada di lingkungan ya? Ya, apa yang ada di lingkungan dipahami dulu, dideteksi. Mungkin itu aja. Ada pertanyaan? Nggak ada, sudah paham semua karena sudah melewati tahap ini ya. Ya, Jadi kalau belum melewati tahap ini nggak di sini duduknya. Ya, oke silakan duduk. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tepuk tangan dulu untuk kelompok satu. Nah, benar yang disampaikan ya, usia 0 sampai 2 tahun ini mungkin dia suka dengan warna-warna. Ya kan? Suka dengan bunyi-bunyi. Oke, kita lanjut kelompok yang terakhir. Silahkan. Satu kelompok lagi. Siapa? Yanis. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 3, saya perwakilan dari kelompok akan memaparkan LKM yang telah didiskusikan tentang tahapan perkembangan kognitif pada anak. Yang tahapan operasi konflik terjadi rentang di usia 7 sampai 11 tahun atau sampai 12 tahun yang dinamakan dengan operasional konflik. Di sini ada 2 gambar yang dinampakkan, ada gambar pertama dan gambar kedua. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang gambar tersebut, kita paparkan dulu bagaimana perkembangan kognitif pada anak di tahapan ini. Nah, yang pertama, anak itu sudah cukup dewasa untuk menggunakan pemikiran yang logis. Nah, jadi mengenai peristiwa-peristiwa yang konkret, tetapi belum pada tahap memecahkan masalah ya pada tahapan ini. Jadi cuma untuk berpikir secara logis. Nah, yang kedua, kemampuan untuk mengurutkan objek menurut ukuran bentuknya dan ciri-cirinya. Nah, seperti gambar yang pertama, jadi anak ini sedang memegang 2 wadah di tangan kiri dan di tangan kanan. Nah, dia membedakan banyak volume air di wadah yang kiri, di tangan kiri dan tangan kanan. Nah, jadi itu kan ada perbedaan. Jadi dia bisa membedakan mana air yang banyak isinya di wadah tersebut. Jadi dia bisa membedakan pada tahap tersebut. Nah, yang ketiga, anak sudah memiliki kemampuan untuk mengklasifikasikan sesuatu yang ada. Nah, contohnya kita lihat di gambar yang kedua ya, ada anak SD sedang melakukan diskusi berkelompok yang diberikan oleh gurunya mungkin ya, yaitu ada alat peraga, tata surya. Jadi anak tersebut sedang mengamati susunan tata surya. Jadi bisa tidak hanya mengenal nama-nama tata surya tersebut, mereka bisa mengurutkan nih dari yang planet yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, planet yang terkecil itu kan adalah Merkurius, yang terbesar adalah Jupiter. Bisa anak tersebut mengurutkan planet dari yang terkecil dan yang terbesar. Jadi tidak hanya tahu nama dari planet tersebut. Jadi pada tahapan ini anak sudah cukup dewasa untuk mengamati sesuatu yang konkret, yang nyata di depan matanya seperti itu. Nah, sekian pemaparan dari kelompok kami, lebih kurang saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus dulu. Nah, benar yang disampaikan ya. Tahapan konkret operasional. Jadi anak-anak sudah bisa
menggambarkan yang bentuk konkretnya ya, yang ditemukan di lingkungan, tetapi belum pada tahap penyelesaian masalah. Ya, belum bisa menyelesaikan masalah konkret. Dia sudah bisa menalar dengan pemikirannya, tapi dia belum bisa pecahkan. Nah, benar ya, yang gambar pertama mungkin di sini sudah ada tanda-tanda anak-anak itu menganalisis ya, dengan syarat membandingkan tadi. Nah, saya rasa cukup sampai di sini materi kita hari ini tentang teori belajar kognitif yang diperkenalkan oleh PAC. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin minggu depan akan kita lanjutkan mengenai 3 teori belajar lagi ya. Teori belajar lagi, kognitif, konstruktivisme, behavioristik, dan humanisme. Jadi insya Allah minggu depan akan kita tuntaskan. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada kuis ya, kuis. Coba kita buka, coba masing-masing siapkan, kalau tidak ada laptop boleh melalui HP. Coba buka yang namanya aplikasi Kahoot di Google. Nanti masuknya melalui email. Nah, di sini saya ada buat kuis. Siapa yang cepat menjawab itu boleh keluar. Dan video